Iya harus dipahami Yohanes itu Yohanes 1 ayat 1. Iya, apa di situ? Pada mulanya ada logos, en arche en logos, kai logos en pros en Baca. theon, kai theos en logos. Ini udah otaknya langsung ke sana otaknya. Nggak denger lagi Ini ucapan. Bibelmu yang bilang, kok aku yang mana? Kan kamu nanya, aku bilang 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa tuh? Anda baca yang lain. Iya, Dengar, apa bunyinya? baca. Satu ini satu tuh. Dengar aku baca. Iya, Diam dulu. silakan baca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat Ya. dengan mata kami, Hmm, yang kami raba dengan tangan kami, Ya. tentang firman hidup. hmm. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Iya. Yesus itu disebut firman hidup. Iya, di mana Firman dikatakan yang hidup bahwa sebagai manusia, bro. Iya, di mana dikatakan bahwa Yesus menerima firman yang hidup? Di mana? Yang menerima firman hidup itu adalah Musa. Kisah para Rasul 7 nomor 38. Musa inilah yang menjadi perantara di antara malaikat-malaikat yang firman kepadanya. Firman-firman yang hidup. Kisah para Rasul 7 Firman hidup itu 38. Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan aku firman hidup. Tidak ada. Dia memang dia tidak mengatakan, tapi muridnya. Mana muridnya? Mengatakan bahwa Yesus itu firman hidup. Ya. Yesus berkata, dalilnya mana? ya, Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Di Yohanes 17 itu ya, Anda hanya baca satu ayat. Baca semuanya. Kalau perlu semuanya baca. 6 ayat, bro. 17 sampai 8. Dari ayat 1 sampai ayat 8 baca. Sebab segala firman Yohanes 12:50. Yohanes 15 nomor 19. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 13 dulu, ku cari dulu. Iya, baca. Yohanes 3 nomor 34. Jangan ngacok begitu satu-satu dulu. Di Bibelmu yang bilang. Bibel yang bilang. Pak, pada tuh. Bibelmu yang bilang. Yohanes 3:4. Yesus itu penyampai firman yang diterima. Yohanes di 17:8. Kan Ya. gini, jelas dengarkan. Makanya Yesus itu disebut anak. Israel disebut anak juga. Paham nggak? Iya, Memang paham anak saya. itu. Apa itu anak? Jadi Apa itu anak anak? itu seperti anak sungai kan ada. Iya. Terus kalau anak sungai, sungai. Bukan berarti Kalau sungai Yesus, beranak. ya anak Seperti sungai itu berasal dari analoginya. sungai. Kalau Yesus anak Allah berasal dari Allah. 1 Ya. Yohanes 5 nomor 19. Ya, roh Allah rohnya. Kita tahu bahwa kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 5 nomor 19. Berasal bagaimana maksudnya? Kita 1 ciptaan. Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita semua berasal dari Allah. Iya, tapi tidak ada malaikat yang menyebut bahwa kita itu Tuhan. Di mana? Di mana? Wah, ngawur. Menggampang kamu nih. Di mana? Di Lukas mana? Di mana? 2 ayat Di mana? 11 disebut Yesus itu Tuhan. Di mana? Mana? Gimana? Lukas 2 ayat 11 disebut Oke, Yesus itu Lukas 2 Tuhan. nomor 11. Hari ini telah lahir orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ngaco. Ngaco. Begitu bunyinya. Kalau Kamu baca Bible kok bilang ngaco. Bungulnya. Lukas 2 nomor 11. Original Hari teksnya ini mengatakan, telah lahir original penghujung teksnya mengatakan zaman begini. kota Daud Dengar. bunyinya. Makanya di dalam Lukas 2 nomor 22, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, mereka membawa Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Betul. Itu sebenarnya. Yesus kan makanya dimaknai dia anak. Anak apa ini? Iya anak kan disebut dia anak. Anak mana? Dia untuk diserahkan kepada Tuhan. Lukas 2 nomor 22. Iya. Kan Bapaknya, yang bapaknya bukan bapak, sama bapak, mamanya. rohnya. Berarti Tuhannya kawin Mama Bunda Maria tuh. Iya. Lanjut. 1 Korintus 7 nomor 20. Apa kata Paulus? Aku juga merasa aku punya roh Allah, kata Paulus. Hebat Paulus lagi. Iya punya, cuman punya kan. Iya. Tapi punya kan. Kalau kita Iya. di karunia Roh Kudus juga kita punya juga. Tapi roh kita bukan roh Tuhan.
Beda. Lukas 1 nomor 7 nomor 8, kelahiran Yohanes juga dipenuhi Roh Kudus. Iya, tapi berbeda. Dia Apa roh beda? bukan roh Tuhan. Apa nih yang berbeda? Beda. Dia bukan Apa? roh Tuhan. Karena Lukas 1 nomor 36. Karena Lukas 1 nomor berbeda. 13. Ya. Kalau Anaknya Yesus Maria, kan roh Tuhan, anaknya Elizabeth manusia. disebut anaknya Elizabeth itu dipenuhi Roh Kudus, betul? Iya, dipenuhi, tapi rohnya bukan Roh Kudus, rohnya. Iya, berarti Yesus Roh Kudus. Kalau di kita ada Roh Kudus, kan Roh Kudus kita Tambah itu gila. bisa juga keluar. Kalau kita Dengar. kita kudus Dengar. itu berbeda. Di Lukas 1 nomor 26, ketika pada bulan yang ke-6, Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dibawa oleh malaikat Gabriel? Kita Apa itu yang tadi dibawa ya, malaikat Gabriel? Tuhan. Yohanes 17 ya, belum selesai kita bahas. Iya, Yohanes 17. Oke, Yohanes 17. Apa yang Sebab segala firman inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Betul? itu ayat 3 doang. 3 doang, sampai 6-nya. Tapi coba Anda baca. Baca satu perikop. Satu perikop baca. Iya. Satu perikop baca. Mana Yesus dikatakan Tuhan itu? Di ayat ke-10 disebut segala milikmu adalah milikku. Betul, karena dia Milikku utusan. adalah milikmu. Iya, betul. Baca ayat 11-nya, 12-nya baca. Kan gitu. Baca Kemuliaan semuanya. yang kumiliki, dengar. Ya. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Betul, karena Yesus itu adalah utusan yang dimuliakan. Dia mulia. Di ayat 21-nya Ada, dikatakan. sudah ada. Di ayat 21-nya dikatakan, ya. Begitu. Kedua belas murid Yesus juga satu dengan Bapa. Itu Sama seperti kita, kata Yesus. Jadi itu doa Yesus. Iya, di ayat 21-nya dibaca. Coba baca. Ya. Kesatuannya itu nggak Sama seperti engkau ya Bapa, kata Yesus. Sama seperti kita, kata Yesus. Itu dalam Berarti kedua belas murid Yesus adalah juga Tuhan. Kalau cuma aku dan Bapa satu. Maksudnya itu satu dalam kesucian, beda-beda. Satu yang dimaksud itu jangan Sama disama-samain. seperti kita, kata Yesus. Itu maknanya satu kesucian Iya, dalam sama kesucian. seperti kita. Sama seperti kita. Itu kan Mereka dua. dalam kita, Kesucian mereka yang dalam aku. Ya. Di situ Dan kan. mereka Arah dua mereka itu di adalah dua dalam suatu kita. kesucian. Ya. Nah, Sama. makanya di Yohanes 10 ayat 30 kan disebut aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Iya, itu maksudnya satu. Satu Rohnya Yesus apa? itu Iya, adalah Yohanes 17:21. Begitu. Yohanes 17:21. Apa kata Yesus? Mereka sama seperti Yohanes 10:34 dikatakan sebab Iya, setiap itu penyampai sama. firman. Dengar. Di ayat 10:34 dibaca. Sebab setiap penyampai firman disebut Allah. Apa mungkin? Milik Sebab Tuhan, setiap milikmu. penyampai firman disebut Tidak. bukankah Yohanes tertulis dalam di kitab ayat kita 10 itu udah jelas. dengar Segala bukankah milikku tertulis adalah dalam milikmu. kitab Tauratmu Segala milikmu bahwa adalah setiap milikmu. penyampai firman disebut Allah. Yohanes 10:34. Iya juga kan Yesus itu banyak itunya banyak. Iya, Musa disebut Allah, betul? Kejadian 17:1 Musa disebut Allah. Iya, tapi ayat lain tidak mendukung bahwa dia tidak bisa disebut Tuhan. Yesus di dalam Yesus penyampai firman, betul? Iya, kan dia Iya. disebutkan apa? Berarti setiap penyampai firman disebut Allah, betul? Bukan setiap. menyampaikan Setiap firman juga. baca. Bukankah tertulis di dalam Bibelmu? Ya, bukankah tertulis dalam Bibelmu? Setiap penyampai firman disebut Allah dan kitab Taurat tidak dapat bisa dirubah. Itu konteksnya ada bro. Tadi di 10:30 baca ayatnya. Apa Selanjutnya. 10:30 tadi? Ayat Ya, berapa? 10:30 di 35-nya baca, 35-nya. Bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu? Setiap penyampai firman disebut Allah dan kitab Taurat tidak bisa dirubah. 10:30 apa? 34. Apa gitu? Iya baca artinya. 10:34. Yohanes 10:34.
Oh, Yohanes 10. Ya, Yohanes 10:34, 35 baca. Oh, kebetulan aku nggak buka Ya, baca. Alkitab. Ben. Enggak bisa kau makanya kau. Ya. Aku nggak siap. Yohanes 10:34. Bukankah Bulan-bulan. tertulis dalam kitab Taurat? Pelan-pelan Pak Supir, komal besar ini Pak Supir. Oke, siap. Besar Pak Supir. Ya, siap. Ya. Bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu, setiap penyampai firman disebut Allah dan kitab Taurat tidak bisa dirubah? Yohanes 10:34. Aku harus buka ini. Ya, nggak belum bisa buka rupanya. Aku belum siapin Alkitab. Kalau saya kan sering tahu bahwa para itu orang Belum suka baca, cuma yang dibaca. membelokkan Alkitab kan. Kamu menyebut aku udah dengku Tuhan, itu aja yang dibaca. Padahal di dalam Yohanes Yang 10:34-35, ya. Bukankah tertulis di dalam kitab Tauratmu bahwa setiap penyampai firman disebut Allah dan kitab Taurat tidak bisa dirubah? Makanya baca Bibelmu. Aku catat Guruku aja ada di sini. Baca. Aku belum baca itu. Iya, makanya baca. Sambil tetap belajar teman-teman. Baca teman-teman, betul ya. Tadi kok masih 300 ini. Sampai 500 aja, yuk. 500 kali. Bisa, yuk. Ya. Berapa tadi? Ayat berapa tadi? Kencang teman-teman. 10:34-35. Yohanes. Siap. Yohanes 10. Ya. 34-35. 35. Ya, baca. Ntar aku buka dulu. Iya, baca. Kan aku belum kebuka. Ya, ini makanya aku yang hafal Bibelmu. Belum aktif Bibelnya Iya, juga. aduh. Makanya baca Bibelmu. Aku yang hafal Iya, Bibelmu. baca tuh. Karena Ya. nanti Anda pelajari. Iya, baca. Baca. Hotspotnya ini. Ya. Aku belum nyambung nih. Bukankah tertulis di dalam kitab Tauratmu bahwa setiap penyampai firman disebut Allah dan kitab Taurat tidak bisa dapat dirubah? Ini tunggu dulu. Iya, baca. Aku sudah hafal Bibelmu. Hafal tapi nggak ngerti. Percuma hafal tapi nggak paham. Iya. Ngapain? Ih, Hafal tapi nggak ngerti itu yang seperti kau hafal, BO itu namanya. aku dan Bapak satu. Ayat selanjutnya nggak dibaca. Nantilah. Iya, ayat selanjutnya nggak dibaca. Apa yang nomor 1? Sebab setiap penyampai firman disebut Allah. Bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu, setiap penyampai firman disebut Allah? Jadi Anda kalau nyampaikan firman jadi Allah juga. Aduh. Betul, menurutmu betul, gitu. karena yang dibacakan firman Allah. Makanya Jadi ketika Allah. Nabi Muhammad menyampaikan firman, Innani Firman siapa? anallahu la ilaha illallah. Apa beda katanya? firman Ya, itu. akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Penyampaian Muhammad itu wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apakah maksudnya- kami menganggap Nabi Muhammad itu Allah? Tidak. Karena kadar waktu dia menyampaikan itu, dia sebagai utusan Allah. Makanya kata Yesus, setiap penyampai firman disebut Allah dan kitab Taurat bisa dirubah. Jadi maksudmu setiap Iya. menyampaikan Musa jadi penyampai Allah. firman, Musa disebut Allah. Kejadian 17:1. maknanya dulu. Baca Bibelmu. Ntar Baca. lambat Ya. itu koneknya ini. Ya, baca. Makanya ketika Nabi Muhammad Sebenarnya di situ Allah bukan kepada Allah loh. Di situ Kalau hanya Elohim. berfokus Elohim, di ya, Elohim. Elohim aja Bang Iya, Joel Elohim, pakai ya. Elohim aja. sebenarnya kan banyak ayat Ya, yang mendukung. ya. Tunjuk, ya, Dan baca. kadang ini para ini apologet muslim itu kan suka mencopot satu ayat doang. Bukan baca. Yohanes 17 cuma dicopot ayat 3 Iya. doang. Kamu baca. ini diskusi dari tadi nggak mau membaca tapi membantah. Aku lagi Baca nunggu ini. dulu. Iya, iya. Belum. Sebelum congor meledak, baca dulu datanya, baru congormu meledak gitu loh. Kamu ini congor meledak, kagak baca data gitu loh. Iya. Meledos. Bisa nggak sih congor nggak meledak dulu, baca dulu. Baca dulu, baru cuma meledak. Ini mah congor meledak, baca kagak. Ngomong aja kalau nggak punya Bible kita beliin. Diskusi kok modal congor aja meledak dari tadi. Dibacain ayat, langsung, cuma comot katanya.
Om Kris, selamat malam Om Kris. Ya, selamat malam. Mana kabarnya Om? Suaranya Baik-baik Om. saja. Baik-baik saja. Suaranya Apa kecil topik? Om Kris. Oh iya, baik-baik saja. Kedengaran enggak? Bisa didengar. Iya, iya. Masih di sawah, di rimba? Masih di rimba? Oh iya, di rimba saya. Oh, jaga duren ya? Udah habis, udah habis. Aduh, nggak kedengaran. Lanjut dulu, Bang Datuk. Iya. Udah dibaca? Pengamat. Baca belum? Ini pengamat apa ini, Bang Datuk? Pengamat mualaf namanya. Aduh, aduh. Udah dibaca belum? Aku padahal aku nggak lihat itu loh. Para mualaf itu karena itu pengamat mualaf. Iya. Tahu kebodohan-kebodohan mereka. Iya. Baca. Kan lagi itu sekarang lagi Iya. menentukan Baca aja, baca. khusus mengamati si Kau baca dulu, baru congor meledak. Kalau Baca kau nggak dulu. baca, diem. Yang Mending keluar. tadi. Kalau nggak mau membaca, keluar aja. Baca dulu. Ngomong dulu, congor maju, moncong terus. Baca kagak? Baca dulu. Ini Otan kenapa sih diskusi kok nggak mau menghindari Bible gitu loh? Bible dihindari, congor yang maju. Ada apa kalian? Bible nggak ada gunanya lagi. Ntar dulu Bang Kris, ntar dulu. Ini dulu satu nih. Biblemu nggak berguna atau kamu nggak punya Bible? Ngomong. Moncong aja maju terus. Ingat itu umur udah tua Pak. Jangan kayak anak kecil. Malu loh diomelin sama orang. Iya, kita baca Bible. Pada hafal Biblenya. Hafal aku. Di situ jelas tertulis. Orang yang menerima, setiap yang menerima firman Tuhan disebut Elohim. Dia bantah sendiri. Dia belum membaca. Baca dulu. Kalau kau udah baca, terserah lu. Lu mau bantah apa enggak? Congor aja. itu Dimajuin terus. ditujukan kepada Yesus. Baca dulu, baca. Iya, gini bacanya. Ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka maksudnya, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Berarti, Terima kasih pada Yesus. berarti setiap penyampai firman disebut Elohim, betul? Mengacu pada Yesus bukan berarti yang lain jadi Allah. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, kata Yesus. Iya, Ya, berarti Yesus penyampai firman, betul? penyampai firman. Penyampai firman disebut Elohim, betul? Makanya segala yang dimiliki Bapa Ya. adalah Si dia. kamu, Iya kan? bisa nggak sih kamu ngerti bahasa Indonesia dikit? Bahasa Aduh. Indonesia loh, Di. Udah benar ini. Udah benar, nggak ada salah ternyata. Udah Iya. tepat, udah bisa menunjukkan Yesus disebut Elohim dalam bahasanya atau disebut Theos karena Yesus itu penyampai firman, penerima firman. Dalam Yohanes 17:46 ya, Kan di Yesus Yesus itu ya 8, Yesus itu penyampai firman, penerima firman dan penyampai firman. Apalagi? Yesus penyampai firman, penerima firman dia, penyampai firman dia. Makanya setiap penyampai firman itu nabi-nabi ketika dia mengucapkan firman Tuhan seakan-akan dirinya yang adalah Tuhan.
Tapi bukan, karena kadarnya dia sebagai penyampai firman. Contoh, ketika Nabi Muhammad berkata, Innani annallahu la ilaha illa ana. Apakah Nabi Muhammad itu Tuhan? Enggak. Ini, kalian ini penyampai firman, kalian sebut Tuhan. Lanjut Bang Andi, Bang Mentil, selamat malam. Waduh, ada lawannya Ustaz Tahta ini, Ustaz. Ya bisa nggak sih kalian itu berdamai dengan Bible, berdamai dengan ajaran Yesus gitu loh. Jangan lawan melulu tiap hari, nggak bosan apa ya? Nggak capek lawan Bible, lawan ajaran Yesus gitu. Kenapa sih? Apa salahnya ajaran Yesus? Kalian tidak mau berdamai gitu. Yesus sudah jelas penyampai firman. Segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi penyampai firman. Yesus menerima firman, terus menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Jelas tuh. Kenapa sih nggak mau berdamai dengan Bible gitu? Kenapa jadi musuh? Yesus jadi musuh Anda itu. Jadi kalau Yesus itu sebagai sumber untuk Bani Israel, kita belajar bareng-bareng. Tempatkanlah dia sebagai pada tempatnya. Jangan dilantik jadi Tuhan. Kalian kok melantik anak orang jadi Tuhan? Gimana sih? Yang namanya utusan ya utusan, nggak mungkin berubah jadi pengutus. Yesus utusan, ada yang utus. Jelas toh. Ngapain dibantah lagi tuh? Silakan Host, lanjut lagi. Ya, silakan Bang Tomen, mau membantah Bang Tomen? Iya, di Yohanes 10 ayat 34 itu Yesus mengutip kitab Mazmur 82. Di situ dikatakan Sang Ilahi dalam sidang. Yohanes 10:30 Yohanes 10:30 aku dan Bapak adalah satu gitu. Iya, di 34-nya kan di situ Yesus berkata, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah ilah. Sebenarnya ilah ini baik. Waktu Yesus berfirman seperti itu, Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai manusia? Tidak bisa dipisahkan, Bang, kan Yesus itu. Saya ulang kembali Tuhan. ya. Saya ulang nih. Yesus kan ngomong kayak gitu di dunia nih. Dia tentu lancar berbahasa. Udah dewasa dia. Nah, waktu Yesus dewasa berbicara seperti itu, Yesus sebagai A Tuhan, B manusia. Silakan. Keduanya, Bang Sati. Abang Oke, nggak bisa keduanya. bertanya begitu, Bang. Keduanya, Bang. Keduanya. Jadi itu Yesus Tuhan. adalah Yesus itu cukup. manusia. Ya udah cukup kalau mau bicara itu to the point. Keduanya artinya menurut Anda Yesus manusia dan Tuhan, betul? Ya, sekarang saya jawab ya, Bang. Boleh nggak diizinkan saya menjawab? Supaya penonton Orang nggak mengerti, Bang. ditanya. Ada nggak ditanya Tapi ini kan udah dijawab. Abang bertanya, Bang, bikin penonton nggak mengerti, Bang. Saya izin. Anda kan udah menjawab. Yesus bro, Anda udah menjawab. Yesus itu manusia dan Tuhan, kan udah dijawab. Iya. Penonton Tapi kan penonton gagal paham, Bang. Entar dulu. Penonton, apa kalian udah mengerti jawabannya? Mereka menjawab manusia dan Tuhan. Pada ngerti jawaban Anda itu? Kita ngerti juga. Adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Diam dulu. Woi, satu-satu. Nah, kalau begitu, Anda sekarang menjelaskan apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya Tuhan waktu ada di muka bumi. Nah, Anda buktikan tuh manusia dan Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus waktu Yesus ada di bumi menunjukkan dia Tuhan Maha Kuasa. Silakan. Oke, saya bernarasi tapi jangan dipotong ya, Bang. Izin ya. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaan coba diulang. Oke, saya ngerti semua. Pokoknya biar saya bernarasi aja. Penonton nih, Ya, kalau nggak menjawab pertanyaannya saya potong lah. Saya ulang ya biar nggak salah. Apa yang Enggak, Bang, biarin dilakukan aja, ya? Bang. Saya akan memberikan edukasi, Iya. Bang. Saya katakan edukasi, Bang. Dengerin dulu pertanyaannya.
apa yang dilakukan Yesus selama Yesus di muka bumi ini menandakan, menunjukkan dirinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan. Tuh ada yang lu kira penonton begok nggak paham. Dia nggak paham, saya pastikan. Saya tapi jangan dihalangi menjelaskan dong. Saya dihalangi gimana sih? Diem aja dulu saya bernarasi. Gimana boleh nggak sih? Ya, Pak Mentil, ya. Oke, jadi kadang ada orang yang begini. Dia bertanya begini. Ketika Yesus mati, yang mati Tuhan atau manusia? Saya nggak nanya mati. Apa yang dilakukan Yesus selama hidup di dunia ini menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Diulang ya, diulang nih. Apa yang dilakukan Yesus selama hidup di dunia menunjukkan dirinya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena lain ditanya, lain dijawab. Lain ditanya, lain dijawab loh. Ya saya biarin dulu penonton banyak yang ngerti. Ya nggak bisa dong, kita bikin nggak bisa orang gimana? Saya mau bernarasi, saya mau menjelaskan iman saya nggak dilarang. Kita di sini, kita bukan di sini orang bodoh mau tipu. Lain ditanya, lain dijawab. Ditanya baik-baik loh. Biasanya yang bener dong, jangan di mute begitu, dikasih kuasa. Kacau. Ya pertanyaannya apa yang Anda mau jelaskan? Pertanyaannya apa? Oke, saya bernarasi dulu, boleh gak sih? Diizinkan nggak boleh bernarasi, langsung aja ke intinya, nggak perlu pakai pengantar. Ini saya ulang ya, dengerin ya. Ya nanti penonton Yesus pernah hidup di dunia 33 tahun. Apa yang dilakukan Yesus di dunia ini menunjukkan dirinya Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan. Siapa yang mute saya sih? Handi Celebes yang mute ya? Bang Andi, Anda mute saya? Oke, saya bernarasi dulu ya, sebentar ya. Ini biar penonton mengerti, Bang. Kan ada yang bilang begini nih, bertanya nih. Ketika Yesus mati, yang mati itu Tuhan atau manusia? Terus kalau ada orang Kristen jawab manusia, berarti bukan Tuhan. Pak, saya nggak minta itu loh. Kok lain ditanya, lain dijawab? Mengerti, Abang kenapa sih menghalangi saya? Penonton nggak? Kenapa abang pengennya penonton nggak mengerti? Kenapa? Penonton nggak nanya itu. Penonton nggak nanya itu. Saya mewakili penonton bertanya. Abang tuh nggak pintar. Penonton itu nggak nanya itu. Pinter Bang, udah jangan. Saya mewakili penonton bertanya. Saya sih, Bang Arif. Saya tanya dulu. Penonton, Anda tanya nggak? Sebentar dulu ya, saya tanya dulu penonton. Anda yang saya tanya penonton. Penonton, apakah Anda bertanya sesuai jawaban dia seperti itu? Tuh, penonton enggak katanya. Penonton enggak tanya itu. Mau ngerti saya nggak boleh menjelaskan. Penonton nggak nanya itu yang kau jelaskan. Loh, ya terus mau diskusi apa kalau penonton ya, makanya dengarkan. Ini ya, makanya dengarkan. Nggak nyambung, Bang. Dengarkan ya, sekali lagi nih. Jangan nama saya ke orang lain. Sama saya Abang dengerin aja, Bang. Ya udahlah, terserah lu mau jadi gila dulu. Lu jadi gila aja seumur hidup. Ayo ngomong dah. Jadi gila seumur hidup. Oke ya, saya bernarasi, jangan dipotong. Kalau dipotong, Anda gimana sih, ketakutan amat sih? Takut penonton mengerti sebenarnya. Oke, kalau ada orang yang bertanya begini, yang mati itu ketika Yesus mati nih ya, ditanya tuh, yang makan atau manusia? Terus kami jawab, manusia. Oh berarti bukan Tuhan. Berarti dia itu nggak mengerti kalau Tuhan itu artinya Tuhan. Jadi saya akan kasih analogi begini. Misalnya ada seorang pengusaha ya, namanya misalnya kita sebut saja Rudolfo. Karena dia seorang saudagar kaya raya yang mempunyai banyak hamba, jadi dia disebut Tuan Rudolfo. Penonton, ketika Tuan Rudolfo mati, sekarang saya tanya, apakah anda orang nih, ketika Tuan Rudolfo mati, apakah anda menginginkan penjelasan orang ini? Apakah anda menginginkan jawaban orang ini gitu loh? Enggak kan? Enggak. Apakah kita tanya seperti itu? Oke, Bang Arif, saya nggak salah ya. Saya mau
mengedukasi Penonton, Komal, apakah ini mau orang meramaikan sehat? Komal. Saya dilarang menjelaskan. Oke, saya izin turun. Terima kasih semuanya. Ya udah terserah lu. Bagaimana Anda mau menjelaskan? Anda nggak ditanya. Penonton, yang dia jelaskan itu, apakah kita perlukan? Gimana sih? Oh, dia menjelaskan tapi nggak ditanya loh. Kalau mau khotbah gereja bukan di sini gereja yang nyambung dikit. Anda tadi mengatakan Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. Mestinya kau jelaskan apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya Tuhan. Kau menjawab pula disalib. Gak nyambung coy. Jangan nipu-nipu lah di sini ya. Ada Bang Datuk lanjut lagi. Tuh ada si Iyong tuh. Aku stempel lagi biar rame. Lain ditanya, lain dijawab. Penonton katanya perlu dijelaskan. Penonton, apakah kalian membutuhkan jawaban kayak gitu? Penonton, ada tamu, Bang Rip, ada tamu lanjut. Oke, silakan. Mana ini? Sudah kabur Pak Mentil. Bang Mentilnya sudah kabur, Ustaz. Naikkan lagi, naikkan yang lain lagi. Ini siapa ini? Almarhum ini. Bunda Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arif mana suaranya nggak ada? Ustaz Tahta sehat? Alhamdulillah. Ada. Oh, Almahira. Oh, kira almarhum. Ya. Aku munggah. Oh, ada Bang Handi. Datuk. Loh. Siapa sih? Tahun almarhum apa? Waalaikumsalam. Cek. Tunggu dulu, cari pasien dulu. Ini Umi Dini ini siapa ini? Oh, nama Kristen. Sambut dulu Bu Mila tuh. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam, Bang Handi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bunda. Ayo teman-teman di follow Bunda Mila. Oh, terima kasih Allah Bang Handi. Baik sekali. Suaranya kurang kenceng, nggak denger. Iwan Villa teriak. Aku hari ini bahagia, kenapa tahu nggak? Aku berhasil jadi tukang tombak. Aduh, ampun deh. Pagi-pagi. Tidurku. Terima kasih Iwan Villa. Ini amal jariah loh. Benar nggak Bang Handi? Ustadz Tahta. Amal jariah kan, follow-follow gitu kan? Nanti kalau kita dakwah kan ikut menciar Islam. Selamat malam Rika. Malam ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku kira Rika rumah ternyata. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz. Izin apa Bang? Silakan kalau mau ke kamar mandi silakan. Enggak Pak Ustadz. Izin kemana? Bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai Mbak Mikana ini yang akhir-akhir pokoknya sangat-sangat apalah beliau ini ya. Udah lah nggak usah ditanggapi, makanya jangan ditonton biar nggak pusing. Malas nontonnya itu. Saya kalau mau nonton gini aja Bang, kalau mau nonton barusan framing dia itu ditonton, nanti ditanyakan ke saya.
Gitu. Ya barusan saya di roomnya dia kan di sebelah, terus saya nanya sama Ya beliau. udah selesaikan aja di sana bang. Jangan iklankan di sini Mikananya. Di sini nggak ada yang suka Mikana, nggak mau membahas itu ya. Iya, Sorry kita, ya. iya, maksudnya gini, Bang Hande, kita juga sama-sama satu jalur, satu garis kan. Bingung juga ya. Kok ada orang begitu? Itu seperti yang tadi ditanya lain, jawabnya lain. Nggak bertanya malah buat jawabannya ngawur aja. Ya namanya makhluk jadi-jadian ya gitu. Nah, abang juga udah tahu begitu masih naik. yang salah siapa? Nggak punya anu. Apa? Andi udah tergoncang Rika itu. Nggak punya Iya. Mikana sama Anda itu beda Tuhan loh. Sama lah. Yong, Mikana sama Anda beda Tuhan, beda denom loh. Gimana nama yang pasti sama Tuhan. Beda denom. Andi, yang pasti sama Tuhan. Walaupun denom berbeda tapi sama Tuhan. Nggak mungkin. Kan Yesus kan nggak membawa denom. Beda denom, beda Tuhan bro. Iya betul. Siapa yang bilang, Andi? Intinya mereka ini walaupun denomnya berbeda-beda. Andi, kalau beda. kamu bertanya sama orang Oneness, kalau kamu bertanya juga sama orang Tritunggal, pasti jawaban mereka, Tuhan mereka itu Yesus. Enggak begini ya, cuma begini. Gini. Cuma begini, apapun, dalam penjelasan gini, Yong. Apapun denomnya, yang penting mereka ini beda Tuhannya Yesus dengan Kristen, itu aja. Nggak ngerti dia. Mau denom apapun, intinya mereka begini, Ustaz. merusak ajaran Yesus. Ustadz begini, Ustadz. Ya, ketika Ustadz Tahta bertanya atau Handi Seleus bertanya kepada mereka, baik itu Tritunggal maupun Oneness. Iya. Ya, ketika bertanya siapakah Tuhan kalian, tetap jawaban mereka adalah Yesus. Iya, Tetapi tapi dalam Yesus, penjelasan teologi ya, secara doktrin ya, itu agak berbeda. Tetapi iya, memang ketika gitu. bertanya Iman siapakah mereka Tuhan, semuanya gitu. Intinya ketika saya menguasai Bible ternyata gak ada datanya Yesus Tuhan. Itu aja intinya. tapi faktanya begitu jawaban. Iya, makanya sama dengan saya. Kan saya udah bilang, kalian kalau mentuhankan Yesus imani saja silahkan. Tapi kalau pakai Bible, terpaksa kalian harus melawan tahta. Nah, gitu intinya. Nggak seperti itu. Ya kalau gitu masuk ke topik aja langsung gini loh Yong. Iya. Ya, tunjukkan apa yang dilakukan Yesus di muka bumi ini menunjukkan dirinya Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan. Dia kan lewat pengorbanannya di kayu salib menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Gak ada, itu melarikan diri. Jadi Tuhan, tadi Ustaz, jadi Tuhan korbankan dirinya gitu ya? Iya. Oke, baik. Kalau dia tidak mengorbankan diri, tentu manusia tidak akan selamat. Apa tujuan Tuhan mengorbankan dirinya? Untuk menyelamatkan manusia. Oke. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Cukup. Apakah Tuhan mau selamat di tiang salib? Dia kan Tuhan, pasti dia selamat. Oke. Siapa? Karena Terus dia siapa yang punya keselamatan itu. Oke. Terus siapa yang mati di tiang salib? Yang mati dia sendiri. Ya, kalau mati itu selamat dari kematian atau lolos kematian? Kan dia mati, dia bangkit. Bahkan Saya dia naik ke surga sampai Saya nggak nanya bangkit dulu. Andi. Yesus itu, dengerin dia pertanyaannya. hidup. Dengerin dulu pertanyaannya. Yesus itu selamat dari kematian atau dia berhasil dimatikan? Dia harus menggenapi apa yang dia janjikan. Saya nggak nanya tujuannya. Dengerin pertanyaannya bahasa Indonesia nih. Yesus itu Tuhanmu selamat dari kematian atau dia mati? Kata selamat dari kematian. Saya nggak nanya. Kita harus samakan persepsi ya. Itu pertanyaannya sederhana. Dengerin. Sekali lagi saya ulang ya. Apakah Tuhanmu ini selamat dari kematian atau dia mati di tiang salib? Kalau kamu menarasikan bahwa Yesus itu selamat dari kematian,
Apa sih itu orang tentu ini punya apa, konotasi yang Kau berbeda. jawab apa ini? Saya ulang kembali. Saya persingkat. Apakah Tuhan mau di tiang salib mati atau tidak? A mati, B tidak. Jadi ini Yesus untuk menyelamatkan manusia dia harus mati. Mati, baik. Pertanyaan yang kedua, siapa yang membunuh Tuhanmu di tiang salib? Yang membunuh ya orang-orang yang tidak senang kepada Yesus. Oke. Siapa? Baik waktu Oke, dia cukup. penginjilan. Cukup. Siapa yang menciptakan? Maupun dia melakukan mujizat. Dengerin dulu, ya udah cukup. Siapa yang menciptakan pembunuh Tuhan? Yang menciptakan ya iblis. Oh, jadi iblis menciptakan pembunuh Tuhanmu? Iya. Oke. Karena dia kan jadi dengerin dia udah. pembunuh. Jadi iblis juga menciptakan manusia ya. Oh, baru saya paham loh. Ternyata iblis yang menciptakan tentara Romawi, betul? Jadi ada dua pencipta, Ustaz. Iblis mencipta manusia. Saya mau beli air ya. Lanjut. Jangan dipanggil dulu saya mau ke warung beli air dulu. Sebentar ya. Suruh santri aja sih, Tan. Ngapain sih? Di kamar saya ini, di kamar. Jadi sebetulnya kematian Yesus itu merupakan ya jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman. Siapa yang menciptakan pembunuh Tuhanmu? Ya Tuhan. Yang menciptakan pembunuhan itu iblis. Oh, jadi iblis yang menciptakan tentara Romawi? Iya. Oke, jadi ada dua namun pencipta dia manusia. ketika dia menciptakan pembunuhan iblis kan iblis juga dia bisa berbeda manusia, dengan ya? Tuhan. Tuhan kan itu maha tahu, tapi iblis itu tidak maha tahu apa yang dia lakukan. Dengerin dulu pertanyaannya. Tanpa dia sadari. Siapa itu merupakan satu kemenangan dari Yehova itu. Diskusi jangan terlalu panjang sama gua. Ya. Yang membunuh Tuhanmu itu manusia atau iblis? Tuhan itu semua jalan pikiran itu dari semua iblis, tetapi pelaku pembunuhan itu manusia. Dengerin pertanyaannya, bro. Yang membunuh Tuhanmu di tiang salib, A. iblis, B. manusia. Ya, manusia. Manusia, baik. Siapa yang menciptakan manusia pembunuh Tuhan ini? Jelas yang menciptakan manusia adalah Tuhan. Tuhan. Siapa nama Tuhan yang menciptakan manusia? Siapa nama Tuhan? Yesus, karena dalam Yohanes 8 ayat 58 sebelum Abraham ada dia sudah ada. Berarti ciptaan membunuh penciptanya, betul? Tidak begitu. Loh, kok tidak begitu? Jadi begini. Begini lagi. Ketika Allah menciptakan manusia, katanya Yesus yang menciptakan. Dikatakan oleh firman Tuhan, manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Katanya manusia yang ciptakan. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ketika manusia itu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, saya ulang ya. maka manusia itu bisa mengenal yang namanya kejahatan. Gak usah panjang-panjang kalau sama gua. Tadi Anda ngomong yang menciptakan tentara Romawi manusia ini adalah Yesus. Terus kemudian Yesus ini pula yang dibunuh oleh ciptaannya. Kesimpulannya adalah ciptaan membunuh penciptanya. Betul apa betul? Enggak, Yesus tidak dibunuh, Mas. Diam kau, Rika. Saya nggak nanya sama lu, sama Yong. Betul apa betul, Yong? Ya, gimana sih? Manusia itu ketika jatuh dalam dosa, saya maka itu. Manusia itu mengenal yang namanya bukan itu pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya, Yong. Maka ketika manusia membunuh manusia, itu merupakan kodrat manusia ketika mereka melawan akan hukum Allah di Taman Eden. Yang mati di tiang salib ini manusia atau Tuhan? Manusia yang adalah Tuhan. Oh, berarti Tuhan yang mati. Apakah gelar itu bisa mati, Itu gelar tidak bisa mati, Yang bergelar Tuhan siapa?
Sekarang saya mau tanya, ketika Handi mati, Handi bergelar Ustadz, apakah Ustadz itu bisa mati? Yang bergelar Tuhan siapa? Yesus. Yesus. Apakah Yesus mati? Ya, Yesus mati, namun dia bangkit. Stop. Waktu Iya, Yesus mati, namun dia bangkit. Dengerin. Waktu Yesus mati di tiang salib, Yesus gelarnya sebagai apa? Tetap Tuhan. Tuhan. Berarti Yesus yang bergelar Tuhan mati, betul? Yang mati kemanusiaan Yesus. Betul. Kealahan Yesus. Jadi Yesus yang bergelar Tuhan mati, betul? Yesus punya krinato. Betul apa betul? Yesus. Ya, betul apa betul? Yesus yang bergelar Tuhan mati, betul? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang menghendaki kematian Yesus yang bergelar Tuhan? Siapa yang menghendaki? Silakan. Yang menghendaki adalah iblis, bahkan orang-orang yang membunuh Yesus. Apakah iblis berjasa atas kematian Tuhanmu? Enggak. Apa yang dilakukan oleh iblis atas kematian Tuhanmu? Apa yang dilakukan iblis oleh kematian Yesus? Gimana? Jelas dia ingin bahwa Yesus akan mati, namun dia tidak sadari, Andi, bahwa apa yang dipikirkan oleh iblis, ya, dengan menyangkal bahwa Yesus itu bukan anak Allah, maka yang tadinya dia pikir bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan satu kemenangan darinya, justru sebaliknya. Jangan panjang-panjang sama gua. Artinya adalah Yesus yang menang. Jangan panjang-panjang. Artinya adalah yang menghendaki Tuhan mau mati di tiang salib adalah iblis, betul? Iya. Oke. Yakin ya? Berarti atas kehendak iblis dosamu ditebus oleh kematian Yesus, betul? Tidak seperti itu narasinya. Terus saya ulang kembali, saya mundur selangkah. Saya mundur selangkah. Bagaimana saya mau menjelaskan dulu, kamu membantah terus. Kalau kamu tidak memberikan kesempatan bagi saya. Dulu. Habis ini kau panjang lah. Kau tadi ngomong, yang menghendaki Yesus mati di tiang salib adalah iblis. Kau yang ngomong kayak begitu. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis berjasa atas kematian Tuhanmu? Tidak. Terus yang menghendaki siapa? Yang menghendaki bahwa Yesus akan mati, siapa? Iblis. Iblis. Nah, berarti iblis berjasa dong karena kehendak dia. Betul? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Terus jasa siapa? Jasa jadi begini. Siapa yang menjadi pahlawan atas kematian Tuhanmu? Iblis tidak pahlawan. Terus siapa pelakunya? Iblis tidak berjasa. Terus siapa yang berjasa di sana? Yang berjasa adalah Yahweh itu. Karena kalau dia tidak akan hadir dalam wujud manusia untuk menyelamatkan manusia. Saya ulang kembali, mundur lagi 2 langkah. Kehendak tentu siapa? banyak cara Yesus menyelamatkan manusia. Kehendak banyak siapa? Cara. Kalau dia tidak banyak cara, tentu dia bukan Tuhan. Kehendak siapakah Tuhan mau mati di tiang salib? A. Kehendak Yahweh. B. Kehendak iblis. Silakan. Nah, itu sangat panjang kalau saya mau jelaskan di sini. Tinggal dijawab. Sedangkan kamu Saya ulang lagi ya. Kehendak siapakah Tuhan mau mati di tiang salib? A. Kehendak Yahweh. B. Kehendak iblis. Silakan. Bagaimana saya mau jawab sejelas-jelasnya? Kalau kamu membutuhkan jawaban dari saya, itu begitu singkat. Saya ulang lagi ya, bahasa Indonesia nih. Kehendak siapakah Tuhanmu Yesus ini mati di tiang salib? Silakan. Dengerin dulu pertanyaannya sederhana loh. Kehendak siapakah Tuhan mau mati di tiang salib? A. Kehendak Yahweh. B. Kehendak iblis. Silakan. Saya kasih kesempatan kamu. Iya, silakan. Silakan, Bang.
Kalau mau panjangin kayak mau enggak kayak nggak apa-apa, gue maklum kok. Saya ulang ya. Kehendak siapakah Tuhanmu ini Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Yahweh. B. Kehendak iblis. Silakan dipanjangin jawabannya, monggo. Macet. Kalau mau kasih Yohanes 8:44. Di situ jawabannya. Saja betul nggak, Ustaz? Yohanes 8:37 keinginan orang Yahudi. 4-4-nya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi bapak yang menjadi iblis ingin membunuh Yesus. Kejadian beneran. Berarti iblis adalah otak dibalik pembunuhan Yesus, merasuki semua manusia-manusia pelakunya gitu. Jadi iblis ini sangat berjasa. Iya nih, sebetulnya apa yang saya jelaskan tadi, kehendak iblis. Iblis kan dia tidak maha tahu. Iya kan? Jadi apa yang diprogramkan oleh iblis tanpa dia sadari bahwa itu merupakan kemenangan dari Yehova itu. Karena firman Tuhan bilang begini, penyesat itu memang ada, namun celakalah mereka yang mengadakan itu. Baik itu tentara Roma maupun para imam yang tidak senang dengan Yesus, bahkan orang-orang Yahudi, ya semua mereka itu adalah pelaku untuk menghabisi nyawa dari Yesus. Oke, cukup. Dan ini merupakan program rancangan dari iblis. Oke, tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan satu kemenangan dari Yesus. Oke, udah jelas jawabannya. Sekarang, apakah kesalahan dan apa dosa Tuhanmu sehingga dia dibunuh oleh iblis? Apa kesalahan dan dosanya? Silakan. Sebetulnya Yesus itu tidak ada dosa. Namun mereka membenci pelayanan dari Yesus. Tidak ada dosa, cukup. Bahkan, kalau udah dijawab tidak ada dosa. Kalau udah menjawab tidak ada dosa, jangan dikaburkan lagi. Kita ini pandai bahasa Indonesia loh. Jadi Tuhanmu ini tidak punya dosa. Pertanyaan saya selanjutnya, boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? A boleh, B tidak. Jawab. Yesus menyerahkan nyawanya kok dibunuh. Yang dulu kau. Boleh nggak membunuh orang yang tidak? Boleh atau tidak? Kan tadi kamu menjawab nih, Yesus tidak punya dosa. Nah, pertanyaan gampang toh. Boleh nggak membunuh orang yang tidak punya dosa? Silakan. A boleh. Sebetulnya perintah Yesus itu dilarang untuk membunuh. Membenci saja berdosa, apalagi membunuh. Jawab dulu pertanyaan ini. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa Anda mengiyakan pembunuhan itu? Nah itu sebabnya apa yang saya katakan tadi, iblis memprogramkan hal-hal yang negatif bagi Yesus. Namun tanpa dia sadari apa yang dia program, apa yang dia rencanakan merupakan keuntungan, kemenangan dari Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kalau Yesus anak Maria tidak punya dosa dan tidak boleh membunuh orang tidak berdosa, berarti yang disalib itu pendosa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar anak Maria yang tidak berdosa ini adalah yang dibunuh di tiang salib? Jangan-jangan ada gantinya, orang berdosa yang keluar dari kubur. Silakan. Adakah orang yang berdosa keluar dari kubur? Apa yang dinarasikan oleh Alkitab, Andi? Itu keluar dari kubur dikira hantu. Tidak seperti itu, Andi. Dia keluar dari kubur. Yang tergantung di kayu salib, Andi. Dengerin. Keluar dari kubur, kemudian murid-murid mengatakan dia hantu. Bukan mengatakan dia Tuhan. Melihat hantu, begitu. Murid-murid melihat hantu. Keluar dari kubur, bukan melihat Tuhan. Data. Andi, datanya itu terdapat di mana? Nggak pernah baca. Iya, saya mau baca itu. Saya tidak mau bantah apa yang kamu sampaikan, tetapi saya mohon dalil itu.
supaya saya bisa memahami ayat itu, Andi. Lukas 24. Oke. Lukas 24 dari atas ke bawah baca. Di mana kata hantu di situ? Lukas Ayat berapa? 24:37. Ada itu, memang mereka takut kok. Lu pikir saya kalau ngomong ngarang? Iya. Iya, di situ dikatakan mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah itu melihat hantu bukan melihat Tuhan. Iya. Mereka menyangka. Itu tanggapan mereka, tanggapan murid-murid. Saya lebih percaya mereka daripada lu. Iya, itu tanggapan mereka, tapi kenyataan ya mereka mengakui bahwa Yesus itu yang bangkit. Karena ketika dalam ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Oke, baik. Jadi tadinya menyangka melihat hantu, terus berubah melihat Tuhan gitu. Karena Yesus mampu membuktikan. Diam dulu kau, Dinisnya berdua dulu. Karena Handi, hantu itu Handi tidak memiliki daging. Tapi kan tertulis. Jadi dan saya tidak memiliki tulang. Gantianlah dulu bentar, habis ini lo ngomong deh. Iya. Kan saya yang kasih dalil, bukan kamu. Jadi mereka terkejut, disangka melihat hantu. Terus Yesus berkata, hantu tidak punya daging dan kulit. Lihatlah tanganku ini. Kan begitu. Pertanyaannya saya adalah, mereka ini melihat hantu atau melihat Tuhan? Silakan. Melihat Yesus adalah Tuhan. Melihat Yesus sebagai Tuhan apa sebagai hantu? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Berarti Tuhan bisa dilihat? Iyalah. Baik. Yohanes 5:37. Anda pernah membaca? Yesus itu punya donatur, Mas. Anda pernah membaca Tuhan nggak bisa, rupanya pun nggak bisa dilihat, suaranya pun nggak bisa didengar. Bagaimana dengan Yohanes 5:37 itu? Ya lain diam dulu dong, gak gua aja lu ah. Gua turunin lo kalau ganggu terus. Konteksnya kan berbicara pada saat itu, Mas Bro. Diam dulu, saya ngomong dulu sama Iyong, jangan 3 orang. Satu-satu dulu. Ya. Menurut Iyong, tadinya murid-murid kaget melihat hantu, ternyata dia melihat Tuhan. Artinya menurut Iyong, Tuhan bisa dilihat. Sedangkan Yesus berkata, Tuhan nggak bisa dilihat. Yang mana yang benar, Yong? Silakan. Nggak sama Kristen, sama Iyong ini ceritanya ini. Silakan, Yong. Handi, Tuhan kan itu gelar. Kalau kamu memaknai Tuhan itu ya, tidak bisa dilihat, tetapi dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah menampakkan diri kepada Abraham. Dalam kitab Samuel pun, bagaimana Allah juga menampakkan diri kepada Samuel di Silo. Oke, itu jadi Tuhan jelas. bisa jadi kalau begitu coba baca Yohanes 5:37. Yesus bohong apa benar tuh? Coba baca dulu. Yohanes 5:37. Saya pakai data loh. Apakah Anda setuju dengan Yohanes 5:37 atau enggak? Anda mengatakan Tuhan bisa dilihat. Apa kata Yesus di situ? Silakan dibaca. Tuhan itu roh, nggak bisa dilihat. Tapi Tuhan juga bisa menampakkan diri. Namanya epifani. Ini NCA gua turunin lo ya. Jangan naikin lagi nih. Ah, ngomong dulu dia nggak nyambung. Yang satu jangan turun dong. Sabar dulu, nunggu. Udah dibaca Yong. Yohanes 5:37 bro. Sabar. Oke. Yohanes 5 ayat 7 di 37. Oh. 37 brother. Di situ dikatakan di Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti Tuhan bisa dilihat apa tidak? Ya, kalau narasi ini ya seperti apa yang kamu katakan itu betul. Tetapi dalam bukti, dalam kitab Kejadian,
ya 18 ayat 1 dan 2 di situ Tuhan bisa dilihat. Yesus berkata Tuhan gak bisa dilihat. Iya. Jadi begini, maknanya itu begini. Ketika manusia ingin melihat Tuhan dengan kekuatan mereka, itu tidak akan bisa. Oke, lanjut ya. Tidak bisa. Kalau Allah sendiri yang menampakkan diri kepada manusia, ya, keinginan Allah untuk menampakkan diri kepada manusia bisa lihat Allah loh. Oke, Anda boleh Bagaimana baca. Abraham? Oke. Anda boleh baca Keluaran 33 nomor 20. Baca lagi deh. Karena selalu Anda mau melihat Tuhan. Coba, kalau Anda pernah melihat Tuhan, kenapa dia masih hidup? Coba baca Keluaran 33 nomor 20. Oke, sebentar ya. Ya, saya itu pakai data, bro. Keluaran 3 ayat berapa? 33 nomor 20. 20. Di situ dikatakan tetapi aku akan mengacungkan tanganku. Bukan itu, Keluaran 33 nomor 20. Oh, iya. 33. Ya, di situ dikatakan lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Oke, cukup. Waktu Tuhan turun dilihat, mati semua nggak orang yang melihat Tuhan? Kena lagi kau di sini. Ini kan firman Tuhan datang kepada Musa. Kena lagi kau di sini. Jadi ketika Tuhan mengatakan seperti ini, ya, itu dalam hal ketika manusia ingin melihat Tuhan dengan kekuatan mereka. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada manusia, memperlihatkan. Tuhan mengatakan, kalau ada yang bisa dengerin dulu gantian ya. Data loh, kamu bisa nggak sih bersahabat dengan data gitu loh. Saya pakai data, kamu melawan data. Inilah susahnya, kau sebenarnya nggak diskusi debat sama aku, kau debat sama Bible-mu sendiri. Tertulis di situ, yang bisa melihat wajah Tuhan mati. Kau bilang Tuhan bisa dilihat, tapi kenapa mereka nggak mati? Bisa nggak sih kamu bersahabat dengan data? Andi, begini, iya, saya juga bersahabat dengan data. Ya kalau begitu bersahabat lah. Kalau kamu mengatakan seperti itu, nah bagaimana dalam kitab Kejadian 18, mulai ayat 1 sampai ayat 2. Nah bagaimana dengan Kejadian 12 ayat 7. Nah bagaimana dengan Kejadian 26 ayat 23 sampai ayat 25. Bagaimana dengan Kejadian 35 ayat 9. Nah bagaimana dengan Keluaran 4 ayat 3 sampai 5. Nah bagaimana dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 21. Bagaimana dalam kitab 1 Raja-Raja ayat 9 sampai 2. Cukup. Itu Allah menampakkan diri kepada manusia. Dijawab satu data saja. Keluaran 33:20. Artinya apa? Tuhan itu tidak pernah dilihat oleh manusia. Yang datang ke muka bumi itu adalah malaikat. Di situ bacalah. Di situ 3 orang. Baca ya, 3 orang yang menemui Abraham. Orang, bukan Tuhan. Itu ya. Jadi jangan Anda menafsirkan kitab Yahudi sesuai dengan keinginanmu. Di situ 3 orang tertulis menemui Abraham. Bukan 3 Tuhan, 3 orang. Coba baca lagi ini baik-baik. Begini, Kejadian 18 ayat 1, menurut kamu, apakah malaikat itu atau Tuhan? Malaikat lah, masa ada Tuhan? Mana mungkin Tuhan pencipta alam semesta turun ke muka bumi, nggak sanggup dunia ini menampung Tuhan, nggak sanggup manusia melihat Karena begini, Tuhan mati. Andi, karena begini, di sini dikatakan dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat 2, di sini dikatakan begini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi di sini baca dulu itu. diri. Ada Allah, ini orang diskusi begini banget sih gitu loh. Oke lah, gue ikuti aja deh. Tuhan, siapa nama Tuhan itu yang turun? Gue ikuti aja deh. Malas gue debat. Siapa nama Tuhan itu? Dia adalah Yehova, yang adalah Yesus. Oke, jadi Yesus berapa kali turun naik?
Kan dia sebelum berinkarnasi, sebelum dia jadi manusia kan Kata Yesus. dalam Yohanes 8 ayat 50. Udah cukup dulu. Abraham sebelum ada dia sudah ada. Kau tadi bilang Yesus. Pertanyaan sekarang, Yesus itu berapa kali turun naik? Jawab. Yesus hanya satu kali turun. Nah, yang turun menemui itu kau bilang tadi Yesus. Iya, tapi dalam bentuk ya teofaninya. Apa itu teofani? Manifestasinya yang adalah apa itu Yahweh. manifestasi? Apa itu? Ya. Bentuk apa? Ya, bentuk manusia. Oke, manusia. Baik. Berapa kali Yesus turun menjadi manusia? Itu kalau kita melihat dalam penampakan diri kepada tokoh-tokoh yang ada pertanyaannya berapa kali itu Yesus banyak turun kali. Pertanyaannya berapa kali Yesus turun menjadi manusia? Berapa kali? Itu banyak kali. Enggak terhitung. Iyalah. Oke, terakhir turun lewat mana? Ini bicara penampakan diri. Pertanyaan saya dengerin, terakhir Yesus turun ke muka bumi lewat mana? Yesus dia turun itu dalam Lukas 2 ayat 11. Lewat mana? Lewat mana? Ya, dia harus datang ke dunia ini lewat Maria. Ya, Bagaimana Maria? Ya, harus tadi kenapa bersalin. Iya. Siapa yang mengendaki Yesus turun lewat Maria? Dia sendiri yang adalah Yehova. Yakin dia sendiri? Iya. Oke, yakin ya? Gua pegang nih. Benar ya? Iya. Oke. Waktu Yesus di dalam kandungan, berarti surga kosong. Lu bilang dia sendiri turun, berarti surga kosong, betul? Oh, tidak seperti itu. Lah, dalam dia sendiri. kemahakuasaan. Tuhanmu ada berapa? Saya tanya dulu. Yesus, Tuhanmu ada berapa? walaupun secara manusia dia ada dalam kandungan. Saya tanya Maria, dulu, Tuhanmu ada berapa? Secara kealahan dia tidak terbatas. Tuhanmu ada berapa? Tuhan kita hanya satu. Satu. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Waktu Yesus dalam kandungan, apakah ada Yesus luar kandungan? Ya, dalam kapasitas dia sebagai Allah, dia bisa hadir di mana saja. Saya tanya dalam lagi, bentuk saya bilang roh. ya. Kau bilang Tuhanmu satu yaitu Yesus. Yesus pernah dalam kandungan 9 bulan. Pertanyaan sederhana. Kalau Yesus itu cuma satu, Tuhanmu cuma satu adalah Yesus. Waktu dia di dalam kandungan, apakah ada Yesus luar kandungan? A ada, B tidak ada. Rohnya itu, dia ada Saya di nggak nanya surga. rohnya. Kamu bisa nggak diskusi kasih? Saya ulang lagi ya. Tuhanmu satu namanya Yesus. Dia pernah di dalam kandungan 9 bulan. Pertanyaannya, kalau Yesus cuma satu, Tuhanmu itu, pertanyaan, apakah ada Yesus di luar kandungan waktu Yesus dalam kandungan? A ada, B tidak ada. Secara ketunggalannya, Andi, dia ada dalam kandungan, tetapi secara roh dia juga ada di sorga, bahkan di mana-mana, karena Berarti dia banyak tidak Yesus. terbatas Kalau begitu banyak dari Tuhan. ruang dan waktu. Kalau begitu banyak Tuhan dong kalau gitu. Oh, bukan seperti itu. Kalau kita mau menarasikan seperti itu, bahkan memaknai seperti itu, Andi, maka kita akan menolak yang di kitab Ulangan 6 ayat 4. Tuhan Saya itu ulang esa. kembali ya. Yang dikandung Maria itu Tuhanmu atau bukan? Tuhan. Tuhan. Apakah Tuhan satu-satunya itu yang dikandung Maria atau ada Tuhan lain? Iya, hanya dia satu-satunya. Satu-satunya Tuhan. Makanya saya tanya, kalau satu-satunya Tuhan yang dikandung Maria, apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? A ada, B tidak ada. Jelas tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan lagi luar kandungan. Berarti di dalam kandungan Tuhanmu bisa mengontrol alam semesta, betul? Iya, dalam bentuk roh. Iya, oke, cukup. Cukup. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Yesus. Jadi Tuhannya Maria isi kandungannya Maria. Betul?
Betul? Iya. Oke. Waktu Maria berdoa, waktu Maria mengandung Tuhan, Maria berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan juga. Tuhan yang mana? Dalam kandungan atau luar kandungan? Mikir. Gimana Ndi? Gimana? Kan Maria ini mengandung satu-satunya Tuhan. Iya. Nah, Maria itu berdoa kepada siapa? Tuhan yang mana? Waktu Maria mengandung. Tuhan Yesus yang dia kandung. Berarti Maria berdoa kepada Tuhan dalam kandungannya, betul? Iya. Karena itu dapat dilihat dalam Lukas 1 ayat 46 ya, sampai Pintar. 53. Lu jujur di sini. Apakah Tuhanmu Yesus itu maha kuasa? Jelas maha kuasa. Oke, maha kuasa. Apa yang dikuasai Tuhanmu dalam kandungan? Karena dia sebelum ada, dia sudah ada. Saya nggak nanya itu, saya nanya lahir. Tuhanmu pernah di dalam kandungan 9 bulan. Kau bilang Tuhanmu maha kuasa. Pertanyaan sederhana. Apa yang dikuasai Tuhanmu waktu Tuhanmu dalam kandungan 9 bulan? Apa yang dikuasai? Yang dia kuasai, dia memegang kuasa. Baik di surga maupun di bumi. Sesuai dalam Matius 28 ayat 18. Apa yang dikuasai? Ya, seluruh dunia ini. Datanya mana Yesus Bahkan berkuasa? Datanya mana? Kali ini saya minta data nih. Matius 28 ayat 18. Dengerin, datanya mana? Yesus dalam kandungan bisa berkuasa. Datanya mana? Matius 28 ayat 18. Coba dibaca. Ya bacalah kamu. Kaulah yang baca. Udah capek saya baca-baca ini. Ya bacalah. Kamu kan yang menjawab. Masa suruh baca? Di situ kan dikatakan kepadaku diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Nah, kata itu, jangan kita memaknai ketika apa yang dikatakan oleh kitab Matius 28 ayat 18. Gimana sih kau sendiri bawa data? Diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Bukan berarti di situ ada dua pribadi, ada dua Tuhan. Kepadaku telah diberi kuasa. Kau yang datang bawa data loh. Makanya saya tanya, siapakah yang memberi kuasa kepada Yesus? Jawab. Yahweh yang adalah dia sendiri. Loh, bagaimana sih kepadaku telah diberi kuasa? Berarti di sini ada dua oknum. Ada dua. Nah, pertanyaannya dengerin dulu, makanya saya kalau ngomong itu bahasa Indonesia mulu nih, mengerti sesuai argumentasi kamu sendiri loh. Kepadaku telah diberi kuasa. Pertanyaan saya, siapa pemberi kuasa, siapa penerima kuasa? Silakan. Andi, begini ya. Yang lain orang dulu. Israel ya memanggil Yahweh, selain itu Yahweh adalah Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 7, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Bapa. Artinya Ustaz bahwa udah siap, Ustaz. Ketika Matius 28 ayat 18 kepadaku diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi, bukan berarti ada dua pribadi, ada dua Tuhan di situ. Saya ulang kembali ya bahasa Indonesianya ya. Coba kau baca lagi datamu tadi itu. Kepadaku, coba terusin lagi. Kau yang baca sendiri. Oke, saya baca ya. Iya, iya. Di situ dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Yahweh, di sini Yesus memerintahkan kepada murid-murid, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Cukup ya. Jangan dulu ke situ. Ini nih ya, saya baca ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Pertanyaan saya loh, jelas loh ini. Ada dua oknum nih. Ada penerima kuasa, ada pemberi kuasa. Bahasa Indonesia loh ini bro. Pertanyaan sederhana. Siapa di sini pemberi kuasa? Siapa penerima kuasa? Silakan. Gampang dijawabnya. Diam dulu yang lain. Jelas loh data yang kau bawa. Matius 28, 18 sampai 20. Iya 18-nya pertanyaannya jelas. adalah siapa di sini pemberi kuasa? Siapa yang menerima kuasa? Silakan. Jelas nih, kalau kita hanya membaca secara hurufiah, kita akan memaknai ada dua pribadi atau ada dua Tuhan di situ. Tetapi jangan lupa nih, ya orang Israel di zaman Perjanjian Lama, ya selain mereka memanggil Tuhan itu adalah Yahweh, mereka juga memanggil Tuhan itu adalah. Jawab aja. Di sini data yang kau bawa ada pemberi kuasa, ada penerima kuasa. Pertanyaan sederhana. Dalam Yohanes 14 ayat 7, siapa Yesus mengklaim dia adalah Bapa. Dengerin. Siapa pemberi kuasa, siapa penerima kuasa? Jawab dong. Cepetan. Ya dia sendiri. Oke. Jadi dia sendiri memberi kuasa kepada dirinya sendiri gitu. Oke lah kalau kamu menanggapi seperti itu, oke lah. Kau sendiri yang ngomong loh. Iya, jadi seperti Yesus, itu jawaban saya. Jadi Yesus memberi kuasa. Dengerin dulu. Jadi Yesus memberi kuasa kepada dirinya sendiri begitu ya. Kalau narasi yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 18 secara hurufiah seperti itu, tetapi kalau kita memaknai itu, jangan dipanjangin. Ya. Jadi Dia sendirilah yang memiliki kuasa itu. Sudah. Karena kesimpulannya menurut kamu, yang Yesus sampaikan itu udah cukup. Murid-muridnya. Aduh, cukup. Jadi Yesus memberi kuasa kepada Yesus, betul? Iya, seperti itu. Oke, cukup. Begitu aja. Saya nggak marah kok kalau kau jawab begitu. Sekarang, kalau Yesus memberi kuasa kepada Yesus dirinya sendiri, apa yang dikuasai Yesus dalam kandungan? Silakan. Jawabannya kan tadi Matius 28 ayat 18. Karena dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 58 sebelum Abraham ada dia sudah ada. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu yang dijadikan oleh dia, nah dia di sini merujuk kepada Yesus dan tanpa dia, tanpa Yesus tidak akan sesuatu pun terjadi. Oke, baik. Artinya bumi dan surga yang menciptakan. Paham saya. Ya, siapa yang menciptakan Maria yang mengandung Yesus? Ya, Yehova yang ada lihat Yesus sendiri. Oke, jadi Yesus menciptakan ibunya, kemudian ibunya mengandung yang menciptakan Maria, betul? Gitu ya? Kandungan Maria kan hanya dipinjam untuk menjadi sarana untuk keselamatan. Saya nggak nanya pinjaman. Iya. Jadi Yesus, dengerin dulu. Kalau kau nggak setuju bolehlah kau bantah. Jadi menurut kamu, Yesus yang menciptakan Maria, kemudian setelah Maria dewasa, Yesus masuk ke dalam kandungan ciptaannya. Betul apa betul? Iya, seperti itu. Seperti itu. Mana lebih tua isi kandungan daripada yang mengandung? Mana lebih tua isi kandungannya Maria daripada Maria yang mengandung? Secara manusia pasti kita akan mengatakan bahwa secara manusia ya secara manusia kita akan mengatakan bahwa yang lebih tua yang jelas yang mengandung daripada isi kandungan. Menurut secara manusia berarti kamu manusia, setuju? Secara prainkarnasi Yesus itu sudah ada. Ya, yang mana yang benar? Secara manusia atau prainkarnasi yang benar? Kalau kamu bertanya dalam konteks manusia jelas Maria lebih tua. Karena nggak mungkin. Jadi Maria lebih tua. Karena nggak mungkin. Ya. Dengerin, jadi Maria lebih tua. Yang ada di dalam kandungan itu lebih tua dari yang mengandung. Jadi menurut Anda Maria lebih tua daripada Tuhan yang menciptakan Maria? Iya, secara manusia. Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Betul? Iya, secara manusia. Oke. Secara jadi fisik. Maria lebih tua daripada yang menciptakan Maria. Betul ya? Iya, dalam konteks ya secara manusia.
Hebat ya, Maria lebih tua daripada yang ciptain Maria ya. Karena kita mau jawab apa nih? Tapi kenyataan seperti itu dalam wujud manusia. Ya udah, terima kasih telah menghibur Maria saya. itu lebih tua dari Yesus, tetapi secara prainkarnasi Yesus itu lebih tua dari Maria. Aduh. Andi Oke. tanya tapi dijawab ya main portal. Jadi Maria lebih tua daripada yang menciptakan Maria ya. Betul ya Bang ya? Simpulannya gitu ya Bang ya? Coba saya jawab itu. Nah, silakan Bang. Saya Bang, udah terhibur sekali ya. jangan Bang. ragu. Makasih banyak ya. Brother Yong, makasih ya. Jangan sanksi menjawab pertanyaan si Hendy itu. Hei, Andi, jangan lari. Siapa yang berlari? Ini kandang saya. Iya, tanya apa tadi? Tadi mau nanya apa? Nah, lu lurusin dulu itu Iyong lo, bener nggak cuma? Iya, Maria katanya lebih tua. Dengerin dulu, wis, dengerin. Menurut Iyong, Maria lebih tua daripada yang Coba menciptakan jawab Maria. pertanyaan si Hendy itu. Jangan ragu menjawab pertanyaan si Hendy itu sesuai dengan pemahaman iman kekristenan. Jawab aja. Menurut Iyong, dengerin dulu. Menurut Iyong, Maria lebih tua daripada yang menciptakan Maria. Anda setuju? Dalam hal apa dulu? Secara manusia, ya Maria lebih tua. Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Allah lah. Bukan Yesus. Anda harus paham dulu Allah dalam Yesus yang menciptakan Maria, Yesus atau bukan? Pahami dulu Allah. Saya nggak nanya itu, kamu muter-muter gua turunin. Hendy, Yang kau pun jangan menciptakan egois Maria, juga. Yesus Lah, atau kasih juga bukan? dia menerangkan sebentar. Saya nggak perlu terangan. Yang menciptakan Maria siapa? Iya, kalau nggak kayak gitu ya kau egois juga lah. Nah, yang menciptakan Maria siapa? Disebutin dulu namanya. Saya nggak nanya cara menciptakannya. Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria ya Allah. Allah ya, bukan Yesus ya. Allah itu ada 3 pribadi. Yesus adalah Allah, itu jawabannya. Oke, berarti Yesus yang menciptakan Maria. Bro, Allah itu ada 3 pribadi. Allah turun Allah adalah Roh Kudus. Jangan ragu dengan pertanyaan si Hendy. Enggak ada apa-apanya pertanyaan itu. Yang menurut Anda yang menciptakan Maria Yesus atau bukan? Yang menciptakannya adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Oh, jadi yang menciptakan Maria adalah 3. Allah. Yang menciptakan Maria 3. Kayak mana Hendy? Saya tanya sama aku. Kau yang menciptakan Maria adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, betul? Jadi Yesus juga yang menciptakan Maria. Betul? Benar. Betul, Yesus. Betul. Yesus menciptakan Maria, benar. Oke. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kau punya kasih opsi itu. Kasih opsi yang biasa kau kasih opsi itu. Oke. Yesus, Mana lebih tua Maria daripada Yesus? A. Maria, B. Yesus. Bisa secara manusianya ya Maria lebih tua, secara keilahiannya Yesus lebih tua karena dia ada sebelum Abraham ada. Berarti Maria lebih tua daripada yang menciptakan Maria. Benar, secara kemanusiaan. Maria lebih tua daripada yang menciptakan Maria ya. Maria lebih tua dari Yesus, benar. Karena kan Yesus yang menciptakan Maria. Kau jangan terdengar. Iya, gimana? Aku tahu jangan logikmu itu. Tanya lagi kan? Nah, enggak lah, ya memang kenyataannya begitu, bro. Tanya aja. Oke. Kubenarkan itu. Benar. Tadi Iyong mengatakan Tuhannya Maria adalah Yesus. Apa Anda setuju? Benar. Setuju. Benar. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Benar. Oke. Waktu Yesus di dalam kandungan, siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria adalah Allah. Bukan dalam kandungannya. Tuhannya juga dalam kandungannya. Tuhannya Maria banyak banget. Satu. Yang mana? Dalam kandungan, luar kandungan? Allah. Yesus saya tanya dulu. Saya ulang ya. Tuhannya Maria itu waktu Maria mengandung, A. dalam kandungan, B. luar kandungan. Yang di dalam kandungan itu pun adalah Tuhannya. Karena itu adalah firman-Nya Bapa. Jadi Tuhannya Maria isi kandungan Maria. Benar. Oke. Cukup. Jelas ya? Andi, saya mau bantu. Dalil Kenapa, itu,
dalil itu jawaban dari saudaraku tadi itu ada dalam Lukas 1 ayat 46. Iya, saya nggak membantah kok. Nggak ada yang perlu diragukan dengan pertanyaan Sergi ini. Nggak usah khawatir teman-teman. Saya ini nggak pertanyaan logik kayak gitu. Saya nggak Dan kita membantah harus menjawab dengan ini. pasti. Jangan ada keraguan. Nggak ada keraguan dalam Alkitab. Iya, saya nggak membantah. Amin. Jawaban Anda itu saya nggak bantah loh. Enggak ada sulit pertanyaan Hendy. Oke. Tanyalah Hen. Aku agak apa aja. Kadang teman-teman yang kurang paham ini agak sangsi, ragu. Apa yang kau Iya, lakukan dengan betul itu Bril. Gua demen sama lu, gitu loh. Nah, waktu Maria mengandung Tuhan, gitu ya. Maria berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada dalam kandungannya. Di dalam kandungannya itu pun dia itu adalah Allah. Oke, Allah berarti firman yang menjadi manusia. Berarti Maria berdoa kepada isi kandungannya gitu ya. Bahkan kepada isi kan dia itu udah Allah duluan dalam kandungannya itu. Allah dalam Allah beserta kita Immanuel, Allah turun menjadi manusia. Allah beserta manusia, langsung beserta manusia. Bukan goib-goiban dia. Langsung dia nunjuk gini Hendy. Kalaulah detik ini Allah itu nggak menunjukkan diri sama aku pasti nanya, di mana Allah? Oh, di surga katanya. Pernah kau lihat dia? Nggak pernah. Jadi mana cukup Bang, nggak usah diperlebar lah Bang. Nah, begitu makanya Gabriel. Sebentar Hen. Jangan kayak yang lain, Bril. Udah cukup. Saya udah sedikit paham. lagi Hen. Iya. Nggak apa-apa. Kalau kau udah paham syukurlah. Lanjut sama yang lain. Ya lanjut ya. Nah, sekarang ini kita sudah ke Lukas 2 nomor 11. Yesus sudah lahir. Dibungkus lampin, taruh di palungan. Kan begitu ya? Iya. Apakah bayi itu adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan, kemanusiaan itu adalah Tuhan. Baik. Waktu Bunda Maria punya bayi, siapa Tuhannya Maria? Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Tuhannya Maria ada berapa? Satu. Yang mana, bayi itu atau luar bayi? Allah. Saya ulang kembali pertanyaannya. Kalau Maria Tuhannya satu. Pemahamanmu Hendy hanya di wilayah tekstual. Kau enggak pemaknaan real kontekstualnya enggak dapat. Kau menyeretkannya ke tekstual ya. Saya ulang kembali ya. Lanjut Hendy. Tuhannya Maria, Gabriel. Tuhannya Maria ada berapa? Satu. Yang siapa nama Tuhannya Maria? Allah Bapa. Bukan Yesus. Dengar, Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang adalah Saya nggak nanya Yesus itu siapa. Saya tanya Tuhannya Maria Yesus atau bukan? Yesus. Ngomong dong Yesus. Artinya Tuhannya Maria adalah bayi Yesus, betul? Benar. Betul. Nah, waktu Maria menggendong, apakah yang digendong Maria yang dikasih ASI itu Tuhannya Maria? Yang digendong, yang dikasih ASI-nya itu pun adalah Tuhannya si Maria. Tuhannya Maria. Pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik. Oke. Di sini yang dirawat ini Tuhan yang dirawat atau manusia yang dirawat Tuhan? Yang mana yang benar? Tuhan yang dirawat, manusia. Yesus itu manusia. Udah dibilang manusia 100%. Maria merawat Tuhan. Maria merawat Tuhan, benar. Maria merawat Tuhan. Benar. Kalau Tuhan butuh perawatan manusia, apakah Tuhan itu terbatas atau tidak? Tuhan tidak terbatas. Tidak terbatas, baik. Waktu Yesus bayi Tuhanmu ini, 1000 pertanyaanmu, Hen. Gampang kali gue jawab, Hen. Tapi mungkin teman-teman gue agak sangsi. Saya gampang-gampang pertanyaan SD. Jadi teman-teman, jadi Hen, levelmu kayak macam si Hardi pun kayak gitu. Alah dalam tuh pertanyaanmu muter-muter. Level begitu kau tanya gitu. Mungkin ada teman-temanku agak sanksi. Gitu. Saya memang nggak pernah sulit kalau bertanya, gampang. Iya, tapi gini Hen. Sebenarnya bagusnya kau terangkan agamamu juga. Artinya sebenarnya kami nggak goyah, gitu aja maksudku. Saya nggak bermaksud menggoyangkan, bro. Saya nggak mau. Anda tetap jadi Kristen yang baik. Dengarin dulu. Anda tetap Kristen yang baik. Kita berteman, jangan saling menghujat. Itu aja intinya. Karena apa yang saya tanyakan semua data ada di Bible loh. Saya nggak mau menambah. Biar teman-teman di bawah. Hebat ya, jago Bible. Entar dulu Reynal, diam artinya dulu. Imannya jangan goyah. Gitu aja. Sekarang ini, apakah Tuhan membutuhkan pertolongan orang lain?
Tidak. Udahlah Hen, itu bolak-balik pertanyaanmu. Turunlah dulu aku ya sampai yang lain itu tanya Hen ya. Nggak, Biar kan orangnya Yesus agak ini kan paham Tuhan. Nah, apakah Yesus waktu bayi itu membutuhkan pertolongan orang lain? Begini, kasihlah dulu kesempatan sama si Tahta biar diterangkan si Tahta tentang apa Ya, coba. bidang Ustaz keahlian Tahta, kalian. Bang Arif, langsung panggil Ustaz Tahta dulu, Ustaz. Andi. Ya, gimana, Bang? Dulu konsep manusia apa Tuhan yang menjadi manusia itu. Apa itu? Yang menjadi manusia Tuhan atau siapa? Iya, Allah yang menjadi manusia. Oke, Tuhan menjadi manusia. Iya. Oke, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Masih ada karena dia Kan omnipresence. Kan sudah menjadi manusia dia, Bang. Kamu pahami dulu ya apa konsep Tuhan itu. Tuhan itu omnipresence. Saya ulang ya, saya nggak nanya omni nih. Saya nggak. Makanya pahami dulu kalau Anda Tuhan menjadi, dengerin dulu. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, kalau waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Tinggal jawab dong, ada. Apa tidak ada? Jawab. Nggak usah ke omnipresent, langsung aja. Tuhan menjadi manusia. Nah, setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Silakan. Mudah tuh kalau sama gue bahasa Indonesia, to the point. Gak meringkel-lingker gitu. Ayolah. Tuhan menjadi manusia. Artinya Tuhan telah menjadi manusia. Saya tanya dong, setelah Tuhan mau menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Kalau masih ada Tuhan, berarti dia nggak jadi manusia karena manusia bukan Tuhan. Kena sekali lah kau di sini. Lebih baik mengatakan Tuhan masuk ikut ke dalam diri manusia. Sehingga Yesus ini dua natur. Natur manusia dan natur Tuhan. Bukan menjadi, ikut dalam diri manusia. Itu baru benar lu. Masa gue yang ngajarin lu sih? Lanjut host. Aku mau minum dulu air kelapa. Campur minyak rem. Ustaz Arif, lanjut. Kalau bertanya itu, ya toh Anda minta bertanya. Saya menjawab, Anda tidak terima. Tinggal ini bahasa Indonesia loh, Andi. Ya, saya tanya ya. Tuhan Dengarkan menjadi pertanyaannya. manusia, benar. Ya, dengarkan pertanyaannya, baru Anda jawab. Terserah mau jawab apa. Waktu Tuhan mau menjadi manusia. Iya. Dengerin dulu pertanyaannya. Waktu Iya. Tuhan mau menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Kalau masih ada Tuhan, Tuhan itu posisinya ada di mana? Silakan. Tuhan itu omnipresence, dia ada di mana-mana. Kalau kau anggap Tuhan kami cuma satu, bentuk bilangan satu, yaitu pikiranmu seperti itu. Kalau Tuhan ada di sini, berarti dia nggak ada di sana. Enggak. Tuhan yang menjadi manusia, tetapi dia tetap Tuhan. Bukan manusia jadi Tuhan, Andi. Oke. Waktu Tuhan mau menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Silakan. Manusia mana dulu? Yesus. Lah, kan sudah dibilang Tuhan menjadi manusia, Andi. Jangan kau. Iya. Kau bisa bahasa Indonesia nggak dengerin? Waktu Tuhan mau, dengerin. Waktu Tuhan mau menjadi manusia, dengerin ya. Waktu Tuhan mau menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? A, Tuhan, B, bukan Tuhan. Dan dia juga dalam wujud manusia, Andi. Oke. Jadi manusia ini adalah Tuhan. Yesus, betul? Dia karena dia ada Tuhan yang menjadi manusia, tetapi dia. Jadi iya. Anda udah jawab, jangan diputar lagi. Bukan, sebentar. Jangan Anda itu bertanya, terus cuman singkat. Kan Anda udah jawab. Kan Anda udah jawab. Gimana caranya, Andi? Anda mau pengen bertanya, tapi sesuai dengan arahan Anda. Ya, kan Anda sudah menjawab, manusia ini adalah Tuhan. Kan manusia adalah Tuhan, yaitu ya, Yesus. udah cukup kan? Mengerti saya. Karena Anda jawab, saya ngerti kok jawaban Anda bahasa Indonesia pula lagi. Nah terus? Ya, sekarang pertanyaannya adalah, berapa tahun Tuhan mau menjadi manusia? Berapa tahun Tuhan menjadi manusia? Iya. Sampai dia meninggal itu kan 33 tahun. 33 tahun.
Apakah sekarang Tuhanmu masih manusia atau bukan lagi manusia? Apanya? Ya dia jadi Tuhan Dengerin lah. dulu pertanyaannya, jangan langsung dengerin. 33 tahun menjadi manusia. Pertanyaan, apakah sekarang Tuhanmu ini masih manusia atau bukan? Ya masih, dia tetap Tuhan lah. Saya nggak nanya Tuhan, saya nanya manusia. Dengerin pertanyaannya. Makanya ini bahasa Indonesia, dengerin. Iya, ini bahasa Indonesia, Handi. Ya, apakah dengerin ya, apakah Tuhanmu sekarang ini masih manusia? A, masih manusia. B, bukan manusia. Dia Tuhan, bukan manusia Handi sekarang. Karena dia kembali ke jadi Bapa. Dia kan ke dalam Bapa sudah, masuk ke dalam surga sudah. Jadi menurut kamu Yesus sekarang bukan lagi manusia? Ya kan dia Allah sebetulnya. Oke, kalau saya kasih data bagaimana? Kasih data. Oke. Yesus berkata, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa itu anak manusia? Kau pahami dulu apa itu anak manusia, Handi. Dalam Alkitab, anak manusia itu dia di hurufnya itu ada A besar, M-nya besar. Itu jangan kau samakan anak manusia yang seperti mana manusia yang sekarang ini. Enggak, Handi. Pemahaman Kristen itu bukan seperti itu. Saya pakai data, saya baca ulang datanya ya. Anda pakai data, ya kan? Lukas, dengerin dulu saya baca datanya. Dengerin dulu saya pakai datanya, diam dulu. Saya baca data dulu, Anda nggak pakai, saya pakai. Lukas 22:69. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya, anak manusia yang duduk di sebelah kanan, dengerin dulu pertanyaannya baru Anda ngomong dong. Saya pakai data, Anda nyerobot. Saya pakai data, Anda nyerobot. Dengerin dulu datanya saya baca. Habis ini Anda ngomong, saya nggak potong kok. Lukas 22:69. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya adalah, siapakah anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Silakan. Anda nyerobot, nggak ngerti gitu loh jadinya. Bukan masa nggak ngerti, saya jawab begini, Anda ngomong ya cukup. Bagaimana? Iya, silakan. Siapa? Silakan dijawab. Anak manusia, Anda baca nggak di situ? A-nya besar dan M-nya besar. Paham nggak artinya itu? Nggak paham saya, Bang. Silakan dipahamkan. Makanya. Ya, jawablah. Silakan. Ya, anak manusia itu dalam pengertian. Bukan anak manusia seperti kita. Bukan. Itu kalau Anda baca di Daud, loh, di sebelah kanan. Sebelah kanan itu bagaimana? Dalam pimpinan ya. Di sebelah kanan, di sebelah kiri, itu ada artinya, Handi. Oke, cukup ya. Nah. Apa bedanya saya menulis anak manusia huruf besar semua, anak manusia huruf kecil semua, itu berubah makna atau tidak? Beda, Handi. Apa bedanya? Kalau kamu bicara mengenai penulisan Alkitab, Handi, kitab suci, itu ada artinya. Apa artinya, Bang? Sebentar, jangan memotong. Andi ini katanya nggak motong, makanya kasih tahu Andi, ya kalau mau nulis Alkitab nggak sembarangan Andi. Huruf A dan huruf A besar, contohnya Allah A kecil dengan Allah A besar itu beda Andi. Makanya pahami dulu. Saya oke. Kamus apa yang Anda pakai? Hanya perbedaan huruf besar huruf kecil. Dengerin dulu pertanyaannya. Jelas Andi. Metodologi apa yang Anda pakai, kamus apa yang Anda pakai, sistem apa yang Anda pakai? Itu penulisan beda, itu dengerin dulu pertanyaannya, baru Anda jawab. Saya nggak motong kok, gantian kan, saya lagi ngomong. Andi. Dengerin dulu, kamus apa yang Anda pakai, metodologi apa yang Anda pakai, sehingga bisa membedakan huruf kecil dan huruf besar beda makna. Kamus apa, metodologi apa yang Anda pakai? Silakan. Makanya Anda itu coba masuklah ke sekolah teologi. Di situ Anda akan tahu bagaimana menulis kitab suci Alkitab yang benar. Huruf A besar. Jawab dong. Kamus apa, metodologi apa yang Anda pakai? Jawab dong. Terus mau Anda bagaimana? Apa harus sama? Ya enggak.
Saya ulang pertanyaannya ya, dengerin ya, bahasa Indonesia nih, dengerin. Kamus apa, metodologi apa yang Anda pakai membedakan huruf besar dan huruf kecil beda makna? Apa? Silakan. Metodologi penulisan Alkitab, Andi. Oke, metodologi penulisan. Iya. Anak manusia huruf besar semua, anak manusia huruf kecil semua, itu beda makna atau tidak? Ya beda lah. Beda makna. Apa bedanya? Hah? Ya beda. Anak A, manusia A besar itu beda dengan anak manusia A kecil. Oke, baik. Anak manusia huruf kecil semua, anak manusia A-nya saja dan M-nya besar itu bedanya apa? Silakan. Anak manusia yang A-nya kecil itu ya anak manusia seperti kita, Andi. Oke. Tapi anak manusia yang A besar dan M besar itu beda. Pengertiannya bukan anak manusia secara jasmani, Andi. Itu ada pengertiannya. Kalau seorang wartawan menulis ditemukan anak manusia di tengah jalan tol, itu huruf besar A-nya, huruf besar M-nya. Itu ya, bagaimana menjelaskan itu? Nah, kau bodohnya di sini, Andi. Oh, saya yang bodoh ya. Kau menyamakan surat kabar dengan membaca dengan lah sama itu tulisannya bahasa Indonesia loh. Saya yang bodoh, dia yang blow on. Iya, karena kau menyamakan Iya. surat kabar dengan Alkitab, Andi. Dia yang blow on, gue lagi bodoh. Perbedaan huruf kecil huruf besar aja beda makna, dasar gojlok. Makanya kalau Anda pengen tahu, turunlah kau. kasih tahu Andi. Turun kau. Ketawa, Kau bilang saya bodoh, kamu menyerang personal. Kau sudah kalah. Orang yang tanda-tanda kalah dalam berdiskusi itu menyerang personal. Udah tantrum kau. Saya nggak pernah, saya menghormati semua di sini. Saya nggak pernah mengeluarkan kata kayak begitu. Kalau saya boleh pakai data 1 Korintus 4 nomor 10 itu, Anda loh yang bodoh karena Yesus. Anda yang bodoh karena Yesus. Bukan saya. Teman-teman semua, dengarkan baik-baik. Penulisan bahasa itu, huruf besar dan huruf kecil itu nggak hilang maknanya. Anak manusia huruf besar, anak manusia huruf kecil, katanya beda makna. Ini orang gila ini yang kayak begini. Orang gila kau. Mana ada beda makna? Anak manusia ya anak manusia. Ya Yesus itu anak manusia. Sampai detik ini tetap dia anak manusia, duduk di sebelah kanan. Sampai detik ini Yesus itu anak manusia. Siapa yang bilang Yesus bukan anak manusia, dia adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu yang membantai Yesus bukan anak manusia. Yang terangkat ke langit itu, ke surga itu adalah anaknya Maria, anak manusia. Duduk di sebelah kanan, anak manusia. Kalau kau bilang Yesus bukan anak manusia, nanti ku tanya kau nggak bisa jawab. Mana anaknya Maria yang manusia itu hilang? Lu hilangkan, lu memisahkan antara ibu dan anak. Ada-ada aja kau bilangin gue bodoh. Kalau kau yang blow on 1 Korintus 4 nomor 10. Oke. Makasih netizen di bawah. Katanya kasih Ustadz Tata. Lanjut. Saya sebenarnya dari tadi mau berhenti sih ngomong. Ya maaf ya teman-temannya, saya banyak ngomong ya. Saya standby lagi, silakan. Izin dong, izin ini Bang Handi. Ayo dong Iwan Villa yang 2000 sekian bantu follow-follow ya. Amal jariah. Mudah-mudahan kita semua dakwah seperti sekarang nih yang lagi dilakukan Bang Handi, Ustadz Tahta, Bang Arif. Itu kalau komalnya kecil susah. Yang satu kena tombak harus tumbuh lagi. Jadi kalau dibantu sama netizen di bawah, Iwan Villa, saudaraku yang muslim, yang tersayang, bantu teman-teman kita di atas nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri buat semua saudaraku yang sedang merayakan Idul Fitri hari ini. Terima kasih. Saya ingin bertanya, saya seorang Kristen mau bertanya kepada saudara-saudaraku tentang ini.
Saya terus terang tidak masuk logika ya kalau saya katakan bahwa ada firman yang tertulis dan historinya jelas, tempatnya jelas, saksinya jelas, orang-orangnya juga jelas, diceritakan dengan jelas, tapi kemudian 700 tahun kemudian itu dianggap sebagai wahyu. Tolong dijawab. Misalnya tentang sunat ya, tentang sunat lah katakanlah. Sunat itu dengan jelas di Alkitab saya itu sangat jelas terperinci. Kapan disunat, di mana disunat, untuk apa disunat. Tapi begitu di kitab saudara-saudara disebut sebagai wahyu, padahal itu menurut saya tidak jelas di sana. Coba tolong dijelaskan itu. Silakan. Masih adakah yang hidup ini kalau ada yang jawab? Karena tadi Pak Adi yang banyak ngomong mungkin bisa menjawab saya. Kalau ada yang bisa jawab dengan mantap dan masuk logika saya hari ini pun akan belajar bahasa Arab untuk belajar Al-Quran. Pertanyaannya, tolong jelaskan dengan logika bahwa di kitab saya ada firman yang begitu jelas, kisah, histori, eksistensi Allah di tengah-tengah umat manusia. Ceritanya jelas setelah terperinci. Tiba-tiba 700 kemudian itu dianggap sebagai wahyu, walaupun hanya 1-2 ayat. Tidak apa-apa kalau tidak ada yang jawab, saya turun, besok saya akan naik lagi kalau sudah ada yang bisa jawab. Apa sih nggak ada yang jawab? Ustaz Tata mana Ustaz? Bang Arif mana Bang Arif ini? Tiduran nih hostnya ini. Apa pertanyaannya? Kalau Anda bisa jawab baru kita diskusi. Apa pertanyaannya? Tolong jelaskan secara logika. Di kitab saya itu kisah-kisah historis sangat jelas, terperinci. Tempatnya, kejadiannya, maknanya sangat jelas diceritakan. Tiba-tiba 700 tahun kemudian disebut sebagai wahyu. Ambil contoh satu, kisah apa? Contoh misalnya, Anda percaya enggak sunat itu adalah wahyu Allah untuk umat Islam? Iya. Coba jelaskan di mana ayatnya di Al-Quran. Ya Mila Ibrahim. Salah satu sunat. Di Al-Quran ditulis di mana? Ya udah ditulis itu Mila Ibrahim, mengikuti Mila Ibrahim. Dalilnya di mana? Ada, sebentar. Berapa ayat? Kalau dalilnya nggak lengkap, saya ceritakan lengkapnya. Ada di Al-Quran, ada. Coba dalilnya di mana di Al-Quran? Ada. Silakan Ustaz, di ayat Mila Ibrahim. Kamu berani debat dengan saya? Yang kamu kuasai apa dalam Bible?
Ayo. Jawab aja lu, Ustaz, pertanyaannya nggak apa-apa. Ya, kalau sunnah dalam Islam itu di dalam Al-Baqarah 124 ya. Ya itu. Wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Nah, perintah ini saya buka tafsirannya itu ada 8, diantaranya hitan. Gitu ya. Atau summa wahayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa juga ada. Ya, itu dalam An-Nahl ayat 1, 2, 3. Bahwa Nabi Muhammad disuruh mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Ya, milah Ibrahim itu apa? Jelaskan. Ya, jawabannya aku bertanya. Dengar dulu. Di antaranya hitan. Ingat ya, saya menguasai Quran itu dengan tafsirannya per kalimat. Begitu juga saya Bible menguasai. Makanya kamu udah mungkin berani lawan saya Bible kamu. Saya yakin tidak mungkin berani kamu. Ayo, saya tantang kamu. Ayo. Jawab itu, saya tantang. Silakan. Mau dibantah? Silakan. Pendeta, Meta, itu udah dijawab. Buka mic-nya lah. Jangan orang menjawab, lu ngomong. Sekarang giliran lu yang ngomong. Silakan. Malah diam dia tadi. Saya tidur ya, terbangun kok ada orang. Oh, mungkin pinter ini. Saya tantang. Mana ada. Kencing berdiri ya, kalau ditantang debat. Udah dijawab itu. An-Nahl 120 ayat 123. Millata Ibrahim Hanifah. Dibuka mic-nya. Yang salah satu itu perintahnya ya sunat. Persoalannya ini hotel malah nggak disunat, tapi nempel perintah sunat, berkulup kemana-mana. Ustaz Tata, Ustaz. Ya. Di zaman Nabi itu, di zaman para Nabi itu ada nggak sih kalau laki ketemu laki, udah laki dewasa ketemu laki dewasa, ada nggak yang nanya, lu udah disunat belum? Ada perintahnya nggak? Ada nggak yang kayak gitu, Tad? Nggak ada, karena mereka udah tahu. Di zaman sekarang kok banyak ya mempersoalkan sunat ya? Ya, Kristen itu aneh. Yesus disunat, mereka tidak, kami tidak mempersalahkan. Nah, kalau kita, Nabi memerintahkan kita sunat. Ya, Nabi sendiri ya sama, berlaku juga untuk dia. Nah, mereka ini aneh. Wong mereka udah mengikuti Yesus. Yesus sunat, malah mereka enggak. Nah, kami aja gak nanya, kenapa kalian tidak sunat? Wong Yesus sunat. Tidak ada nanya kayak gitu. Malah mereka mau bahas itu.